Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sokta Andriani dengan NIM C1L020013 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen, organisasi, kepemimpinan, dan motivasi dalam manajemen. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian konsep manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage, yang berarti mengelola, mengatur, dan merencanakan. Secara garis besar, konsep manajemen memang mengajarkan tata kelola sesuatu sehingga segala aktivitasnya bisa terkontrol dengan baik. Adapun beberapa konsep manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai pengetahuan. Manajemen menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di dalam kehidupan manusia secara umum. Yang kedua, manajemen sebagai seni. Manajemen bukan hanya sebatas teori, manajemen seperti seni yang terkadang tidak bisa diprediksi. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi. Hal ini merujuk pada profesi manajer atau staf yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Yang terakhir, manajemen sebagai proses. Sama seperti arti katanya, manajemen merupakan sebuah cara pengelolaan yang berarti membutuhkan waktu untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu fungsi konsep manajemen. Yang pertama, perencanaan. Dalam mengejar target maupun tujuan dibutuhkan perencanaan agar semua proses bisa diukur dan diawasi. Perencanaan memperlihatkan setiap langkah yang dituangkan secara gamblang mengenai ide dan praktek di lapangan. Yang kedua, pengorganisasian. Sebuah rencana tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa pengaturan yang baik. Proses ini mendelegasikan tugas kepada pihak yang memiliki keahlian tersebut sehingga tepat sasaran. Yang ketiga, pengarahan. Dalam hal ini adalah manajer. Manajer melakukan pengarahan kepada timnya maupun pihak terkait untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Manajer bertugas memberikan instruksi dan persetujuan tentang jalannya proses tersebut. Yang terakhir yaitu pengawasan. Saat semua rencana dijalankan, maka yang harus dilakukan adalah pengawasan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada proses yang kurang maksimal maupun melenceng dari rencana awal. Bahasan selanjutnya yaitu terkait dengan organisasi. Istilah organisasi memiliki dua arti umum. Pertama, mengacu pada suatu lembaga, dan arti kedua mengacu pada proses pengorganisasian sebagai satu di antara dari fungsi manajemen. Adapun tujuan dari organisasi yaitu untuk mencapai keinginan bersama, mendapat keuntungan dan penghasilan bersama-sama. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dan motivasi dalam manajemen. Kepemimpinan sendiri merupakan bagian dari fungsi pengarahan dalam manajemen. Fungsi pengarahan dalam manajemen ingin direalisasikan, maka kepemimpinan menjadi salah satu kunci pokok yang harus dipahami. Karena pentingnya faktor kepemimpinan ini, faktor kepemimpinan memiliki pengarahan sebagai salah satu dari fungsi manajemen setelah fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi konsep-konsep manajemen, organisasi, kepemimpinan, dan motivasi dalam manajemen. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.